Siapa Gus Dur? Siapa yang tidak kenal dengan sosok Gus Dur Presiden RI keempat ini? Sosok luar biasa dan merupakan sosok yang menginspirasi. Terkenal dengan kata-katanya gitu aja kok repot. Gus Dur menjabat Presiden RI keempat mulai 20 Oktober tahun 1999 hingga 24 Juli tahun 2001. Profil Gus Dur. Nama lengkap K. Hari Abdurrahman Wahid. Nama panggilan Gus Dur. Agama Islam. Tempat atau tanggal lahir Jombang, 4 Agustus tahun 1940. Istri Sinta Nuriyah. Anak Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah, Syafsoh Rahman Wahid, Anita Hayatunufus, Inayah Wulandari. Wafat 30/12/2009, umur 69. Pemakaman Makbarah. Masa kecil Gus Dur. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku. Di samping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur dan musik. Bahkan Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986 sampai 1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren tambak beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Kehidupan politik Gus Dur. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli tahun 1998, Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada 7 Oktober tahun 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Pada 19 Oktober tahun 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie, dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak. Namun, perjalanan politiknya ternyata berlika-liku. Namun, masa pemerintahan Gus Dur sebagai Presiden RI hanya berlangsung selama 2 tahun. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 23 Juli tahun 2001 karena beberapa sebab. Salah satunya, Gus Dur dianggap melanggar UUD ke-1945, Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR nomor ZAI atau MPR 1998.
tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Kisah cinta Gus Dur. Gus Dur ternyata merupakan sosok yang sedikit pemalu. Kehidupan sehari-harinya pun juga terbilang jauh dari hal-hal yang berbau percintaan. Salah satu sosok yang berperan besar dalam kisah cintanya ialah Kak Hari Fatah yang tidak lain dan tidak bukan merupakan pamannya sendiri. Setelah melalui masa pacaran, barulah pada tahun 1968 kedua orang ini melangsungkan pernikahan secara sederhana. Uniknya, pernikahan itu dihadiri tanpa kehadiran Gus Dur karena sedang berada di luar negeri. Mempelai pria pun diwakilkan oleh sang kakek yakni Kiai Bisri Syansuri. Setelah 3 tahun berselang, barulah Gus Dur dan Sinta bertemu sebagai sepasang suami dan istri. Selama menjalani pernikahan, Gus Dur dan Sinta dikaruniai oleh 4 orang anak. Quotes Gus Dur, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Dr. Hari C. K. Hari Abdurrahman Wahid.